Mystery Seeker, sekarang kami sudah berada di Desa Citiis dan perjalanan kami kali ini akan mendaki Gunung Guntur. Tapi saya tidak sendiri. Di sebelah kanan saya sudah ada Charlie Lacey. Dan sebelah kiri saya sudah ada ghost photographer Dika. Dan kali ini rencananya kami akan menuju ke pos 3, di mana tempat ini viral karena ada seorang anak berumur 13 tahun dari Kabupaten Garut yang menghilang selama 6 hari. Dan kali ini kita akan menelusuri perjalanannya, kita akan melihat seperti apa dan bagaimana Gunung Guntur ini menyajikan keindahan alam maupun misteri-misteri di dalamnya. Oke, kelebihan dari kita trekking malam hari, jadi kita nggak perlu panas-panasan kena matahari dan pemandangannya seperti ini nih. Kita bisa ngelihat city light kota Garut yang begitu cantik. Cuma tetap harus safety ya, kalau mau trekking malam hari, usahakan memang kamu sudah mengerti akan trek jalur itu, atau jalan bersama dengan warga lokal yang memang sudah tahu jalannya ya Pak ya. Nih makanya saya didampingi sama Bapak. Kita lanjut lagi. Guntur adalah nama dari sebuah gunung di Jawa Barat, sebuah kawasan cagar alam yang berketinggian 2.249 meter di atas permukaan laut. Gunung Guntur sejatinya kurang populer di kalangan penggiat pendakian Nusantara, karena secara tantangan, ketinggian gunung yang berada di Sinarjaya, Tarogong Kaler, Kabupaten Garut ini tenggelam dari 9 gunung lainnya yang dimiliki Jawa Barat. Seperti Gunung Papandayan, Gunung Cikuray, Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan yang tertinggi dengan 3078 mdpl adalah Sang Goliat Gunung Ciremai yang membentang dari Kuningan, Cirebon, dan Majalengka, Jawa Barat. Namun kepopuleran Guntur tiba-tiba menyeruak ke permukaan saat viral diberitakan para media September 2021 lalu. Tepatnya 19 hingga 24 September 2021, jagat media pemberitaan disibukkan dengan kabar hilangnya seorang pendaki di gunung berkarakter strata volcano ini. Adalah Muhammad Gibran Ar-Rasyid, remaja berusia 13 tahun, asal desa Citangtu, Garut, Jawa Barat, yang dinyatakan hilang secara misterius pada tanggal 19 September 2021 lalu. Kabar hilangnya Gibran selanjutnya menyebar cepat bak hembusan angin. Beberapa video proses pencarian yang melibatkan berbagai unsur relawan pun menyusul viral. Namun pada hari ke-6 pencarian, Gibran ditemukan dengan selamat. Bocah kelas 1 SMP ini ditemukan di sebuah kawasan air terjun bernama Curug Cikoneng yang berjarak 750 meter dari pos 3 titik hilangnya Gibran. Sini kalau waktu Gibran ketemu, begitu ada kabar di atas ketemu, wah warga semua
turun di sini. Semua ramai kalau di sini, kalau bisa disebutkan seperti pasar malam lah gitu ya. Gitu. Perasaan saya merasakan, walaupun ketemunya sama Pak Ade juga kan, kita sama-sama kan mencari itu atas kerjasama yang menemukannya memang Pak Ade yang itu yang lebih tahu lah gitu ya. Doa semuanya pasti berfokus pada pencarian supaya ketemu gitu. Kalau mau bicara masalah perasaan, ya terus terang pasti bahagia. Sebab pencarian 6 hari itu sangat melelahkan, sangat melelahkan dan membosankan, apalagi di gunung. Tapi gitu juga tidak terus ia mencari terus, satu orang kan bergiliran. Sekarang tarik dari atas, jangan masuk lagi gitu yang baru gitu. Oke. Dek, kalau ini Gibran dapat, saya bikin gorengan-gorengan ini mau digratisin sama warga. Itu sama saya, kata saya. Iya, yakin dapat. Ambil sekarang katanya. Mau diambil sekarang. Jam 4.15 dia mau ngasih kabar ke keluarganya, ke anaknya. Ini udah ketemu ini Gibran. Ada fotonya lagi digini sama Pak Ade. Ini udah ketemu di Curug Cikoneng katanya. Dari peristiwa hilang hingga ditemukannya Gibran, Gunung Guntur lantas kini populer di mesin pencarian dan menjadi perbincangan masyarakat, khususnya para penggiat alam dan pendakian. Gunung Guntur sendiri memiliki sejarah dan kisah menarik dalam hal penamaannya, hingga catatan erupsinya yang panjang. Guntur tercatat pertama kali erupsi pada tahun 1690 dan terakhir kali menunjukkan kekuatannya pada tahun 1847 silam. Sementara menurut sejarah, awal mula penamaan Gunung Guntur ternyata adalah dari kisah keberadaan sebuah kerajaan. Konon, dahulu kala terdapat kerajaan yang berdiri di sekitar lembah kaki Gunung Kutu, nama Gunung Guntur di kala itu. Kerajaan tersebut bernama Cimanganten dan dipimpin oleh seorang raja bernama Sunan Ranggalawe yang memiliki kakak perempuan bernama Ratna Inten Dewata. Singkat cerita, nama Gunung Guntur diambil dari peristiwa perselisihan antara kakak beradik di kerajaan tersebut. Sunan Ranggalawe yang hendak menyelamatkan rakyatnya dari kekeringan panjang, lantas membendung telaga yang berada di wilayah Ratna Inten Dewata. Tindakan Sunan Ranggalawe lantas berbuntut murkanya sang kakak, yang lantas berdoa dan meminta kepada Sang Pencipta untuk meletuskan Gunung Kutu saat itu. Alhasil, Gunung Kutu meletus dengan sangat dahsyat dan memunculkan bunyi letusan seperti guntur. Dari kisah inilah lantas Gunung Kutu dalam cerita tadi dikenal masyarakat saat ini sebagai Gunung Guntur. Itu yang dikatakan apa? Semah dalam Wirasuta. Yang raja nanti. Iya, di sini. Itu ya. Beliau itu siapa, Pak? Apa? Menurut cerita beliau itu siapa? Beliau itu Semah dalam Wirasuta itu dari turunan kedalaman, kata orang tua saya, bapak saya gitu ya. Gitu. Bahkan sekarang bukan kata bapak saya, semua orang juga udah tahu di sini kalau warga sini gitu. Yang leluhurnya itu Semah dalam Wirasuta. Sembah dalam Wirasuta. Iya. Beliau itu ada makamnya kah di sini, makom Ada. atau apa? Kalau itu Di atas, bisa mungkin ada di puncak katanya. Oh, Tapi di puncak. nggak ngerti, saya juga nggak ngerti itu ada makom di situ. Tapi di mana-mana ada itu makom. Petilasan. Seperti kalau kata apa? Bukan jasad tapi petilasan Apa? itu. Napak tilas gitu ya. Petilasan. Ya, petilasan gitu ya. Petilasannya ada di Juga atas. ada, Petilasan itu. ada di atas. Di atas ada, di bawah ini ada, di Gibran Tabango ada ya. Ada ya. Itu. Yang dikelilingi yang di area Gunung Guntur pasti ada yang nama itu. Tapi cuma patilasan kalau itu ya. Petilasan. Iya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bapak-bapak ya. Ya, hatur nuhun Iya. ya.
Beginilah Misteri Seekers kalau memang kru Jak TV keseringan di kantor doang nih. Baru diajak ngeliat City Light. Bilangnya bagus ya? Bagus ya. Biasanya di kantor mulu sih. Cobalah pakai tata krama dan aturan-aturan yang dipakai di sini, ada larangan di sini. Sedangkan di Gunung Guntur kan ada berapa larangan?